hukum pidana Albert Aris menyebut Baradae diperalat oleh Verdi Sambo untuk menghabisi Brigadir Yosua Huta Barat. Ia menjelaskan Baradae tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk menembak Brigadir J. Oleh karena itu, ia menilai Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. Dalam sidang sebagai ahli yang meringankan dari kubu Richard, Albert berpendapat bahwa seseorang yang berada di bawah perintah untuk melakukan tindak pidana tidak lebih dari sekedar alat untuk menjalankan tujuan sang pemberi perintah. Maka dari itu, kata Albert, kondisi itulah yang dialami oleh Richard yang diperintah oleh atasannya yang juga mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Verdi Sambo, untuk menembak Yosua. Tim kuasa hukum Richard juga mempertanyakan kedudukan hukum seorang bahwa dalam sebuah kasus pidana, jika diperintah atasannya menembak seseorang. Albert mengatakan jika kondisi itu yang terjadi, maka sang anak buah sebenarnya tidak melakukan sebuah kesalahan karena menjalankan perintah. Ia menilai unsur pidana yang didakwakan kepada Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat bisa dihapuskan. Sebab menurut Aris, pada hakikatnya Richard hanya menuruti perintah atasannya, yakni Verdi Sambo, untuk menembak Yosua. Sebelumnya, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia menilai Baradae adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Brigadir J jika salah mengartikan perintah Verdi Sambo. Elwi dihadirkan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo sebagai saksi ahli pada sidang Selasa 27 Desember 2022. Yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan perbuatan melebihi apa yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab, bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab. Namun menurut Elwi, perintah hajar yang diklaim Verdi Sambo masih perlu dipahami lewat penjelasan dari ahli bahasa. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebutkan Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo yang saat kejadian menjabat Kepala Divisi Propam Polri. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu, Richard mengaku Sambo memerintahkannya mengokang senjata api sebelum menembak Yosua. Ketika Yosua masuk ke dalam rumah, Richard mengaku dia diperintah oleh Sambo menembak rekannya sesama ajudan itu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, Subsider pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia dijerat dengan pasal 49 Junto, pasal 33 Subsider, pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP Subsider, pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto, pasal 55 KUHP. Baik, terima kasih rekan Roni, terima kasih Pak Albert Aries. Yang jelas kami sangat bersyukur ya, sidang hari ini berjalan dengan sangat baik. Ahli kami ajukan, tapi sangat objektif dalam menyampaikan pendapatnya. Apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum dapat dijawab dengan sangat baik oleh ahli. Dan kami melihat bahwa perkara ini makin hari makin terang karena kesaksian, pembuktian, dan juga ahli-ahli yang dihadirkan. Bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan down pledging itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU. Itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional, dan kita mendoakan hasil yang terbaik. Amin. Pak Roni, sedikit Pak Freddy juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Alat dalam hal ini yang digerakkan. Apakah ini berarti Richard Eliezer bisa dijelaskan secara Betul. tegas? Dalam hal ini, baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear
bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat, dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa John Plagan seperti pasal 55 itu orang yang menyuruh melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.